Salah satu hal yang masih ngebuat aku nggak habis pikir adalah kenapa Wawa atau Neneng Sumiati alias Wawa ini sampai sekarang masih belum bisa ya menjelaskan lebih detail, lebih clear sebenarnya uang yang ditransfer sekitar 90 juta rupiah dari Agus tersebut dipakai untuk apa aja. Karena ini adalah pertanyaan yang sudah dari dulu-dulu, sudah banyak di media, bahkan dengan Densu pun sudah ada statement tersebut. Nah, waktu aku lihat di tayangan iNews TV ini, waktu hostnya tanya kan ya, sebenarnya waktu ditransfer itu seperti apa sih ceritanya? Mereka pun kelihatan gelagapan lagi. Karena menurut aku, ini indikasinya adalah ada sesuatu hal yang ditutupi sama Wawa. Kenapa dia tidak bisa menjelaskan secara gamblang? Karena ini bukan isu baru. Ini sudah terjadi di banyak podcast, di banyak berita. Ada sesuatu hal yang coba kita pahami apa yang ditutupi oleh Wawa di sini, teman-teman. 90 juta ke tante, ke Wawa. Iya, itu benar. Oke, jadi Agus mengatakan iya, saya sudah transfer gitu ke Wawa. Terus Wawa bilang, ke anak saya, bukan ke saya, ke anak saya. Oke, anaknya ngomong apa di sini sebenarnya? Siapa yang terima? Anda ya? Boleh ditunjukkan? Mbaknya terima 90 juta. 90 juta itu digunakan untuk keperluan ibu. Oke, anaknya bilang, iya, saya sudah terima 90 juta digunakan untuk keperluan ibu. Oke, jadi kayak saling lempar tanggung jawab. Ibunya bilang, saya nggak tahu, itu anak saya. Anaknya bilang, iya betul, tapi buat keperluan ibu. Ini lempar tanggung jawab nggak sih? Untuk keperluan ibu ya? Apa tuh? Kayak makan, listrik, dan sebagainya gitu kan? Nggak ke situ sih sebenarnya arahnya. Oke, ya wajar. Hostnya bilang, oh keperluan ibu, makan, listrik, sebagainya. Oh nggak ke situ arahnya. Terus buat apa dong? Karena keperluan ibu itu sangat general sekali. Padahal ini bukan kali pertama mereka menghadapi pertanyaan ini. Memang diberikan untuk kita untuk tanda terima kasih. Oke, dia bilang ini diberikan untuk tanda terima kasih. Padahal pertanyaannya dipakai untuk keperluan apa? Jawabannya untuk tanda terima kasih. Itu nggak ngejawab pertanyaannya. Ini yang ngebuat aku penasaran, apa yang ditutupi ya, gitu. Ucapan terima kasih karena selama ini sudah ngebantu. Ada keperluan pribadi sendiri kan, kita gunakan uang juga. Karena Miftahul Jannah ini kemudian ya karena memang kita lagi ada keperluan pribadi ya, kita pakai uang yang tersedia itu, gitu. Oke. Dana kemanusiaan itu donasi yang katanya 1,5 miliar itu ya? 1,4 sekian. 1,4 miliar itu disebutkan bukan hanya 90 juta yang diberikan ke keluarganya, ada lagi ke ayahnya, ada lagi ke lain-lain sebagainya. Iya, itu kan udah Oke. Dan setelah ini langsung dipotong sama Farhad Abbas. Karena Farhad Abbas sudah ngelihat, waduh ini kayaknya udah kelabakan ini mereka menjawab isu-isu tersebut. Nah, dari sini sebenarnya, apakah ini indikasi waktu Novi pernah bilang ya, di salah satu wawancaranya bilang, kami itu sebenarnya sudah tahu uang yang hampir 90 juta atau berapa sih, 98 atau sekian 90-an juta lah kurang lebih yang ditransfer tersebut, kami sudah tahu, sudah mendapatkan penjelasan dari keluarganya Wawa, anaknya dan suaminya itu sudah clear. Tetapi mereka itu tidak pernah mau menyampaikannya di media. Jadi kami tuh kesannya bahwa ngerasa mereka nggak jujur gitu loh. Yang dimau sama Novi adalah mereka jujur, katakan penjelasannya uang tersebut kemana. Dan Farhad kan langsung take over ya wawancara ini, bilang ini buat A, B, C, dan D. Pokoknya intinya 1,3 miliar itu sudah ada di yayasannya Novi. Udah titik, nggak usah lagi dibahas itu. Ya gimana? Karena masalah utamanya kan boleh dibilang adalah uang tersebut. Dan di sini juga Agus masih pasang badang ya buat melindungi Wawa terkait dengan putusan dia memberikan 90 juta rupiah tersebut. Penasarannya buat apa sih uang tersebut? Kenapa nggak dijelaskan? Memang sudah ada penjelasan yang secara simpelnya katanya buat ngebayar tagihan utang. Tapi kan dikatakan Novi juga ada konfirmasi dari 90-an juta kok yang dibayarin cuma 35 juta doang gitu. Terus yang lainnya kemana? Nah, kita kemarin sempat ngebahas beberapa skenario. Apakah hutang bank ini adalah hutang yang mungkin rumah, jadi kalau ada mau dipercepat pelunasannya, nanti kena penalti, tapi kayaknya kok cuman dari 95 menjadi 35-an, kayaknya nggak masuk akal, dia hitung-hitungannya gimana gitu.
kayaknya nggak make sense deh. Nah, ada dugaannya adalah apakah uang tersebut, angka segitu adalah hasil rekayasa untuk mengelabui Agus atau digunakan buat hal-hal yang sepertinya malu buat mereka sampaikan begitu. Dan Agus juga dalam tanda kutip ini menyerang Novi lagi sih. Dia bilang gini, dia ini, si Novi katanya mempermasalahkan hal ini ketika mendapatkan uang besar dari Denny Sumargo. Padahal sebelumnya dia baik-baik aja. Waktu itu kan dia bilang dapat 35 juta dari rekening Agus, yang transfer langsung ada 12 jutaan. Sementara sisanya itu transfer lewat Mbak Novi gitu. Agus ngaku bahwa nggak ada perjanjian hitam di atas putih atau pengarahan uang dimasukkan ke yayasan. Jadi Novi ini kayaknya mengada-ada aja. Dia ngerasa bahwa kayaknya Novi pengen ada niat yang nggak baik gitu ya. Ngerasa bahwa mungkin minta bagian atau takut. Densu pun juga sudah mencium aroma tersebut. Makanya waktu di podcast mereka bertemu kan bilang begini, Gus, kamu takut ya sebenarnya, takut diambil sama Novi ya? Dia nggak menjawab iya, nggak menjawab enggak, cuma nggak gitu, ngeles lah biasa. Terus si Densu kan bilang, nggak usah khawatir, kalau nanti duitnya nggak dibalikin ke kamu, nggak dikasih ke kamu, saya yang akan mengganti dan Novi yang akan saya habisi atau kasih pelajaran gitu. Kan itu untuk ngasih kepercayaan Agus bahwa nggak usah khawatir gitu ya tentang momen pada saat mereka bertemu begitu teman-teman. Jadi ceritanya itu dari awal kita tuh kan nggak ada perjanjian hitam di atas putih, tidak juga ada pengarahan. Gus, nanti kalau kamu dapat uang, jadinya seperti ini ya, uang itu dimasukkan ke yayasan ya. Tidak ada seperti itu, perjanjian seperti itu dari awal, maupun itu secara tertulis. Jadi Agus sudah mulai ngegas di sini terkait dengan uang. Jadi Agus emosi memang cukup ini ya, naik turun ya, jago sekali dari sedih langsung emosi, dari emosi ngobrol santai. Dia memang punya kemampuan yang bagus dalam mengontrol emosinya gitu. Dia juga cerita bagaimana momen pada saat dia dan istrinya ngobrol karena sudah lelah dengan semua ini. Katanya istrinya ngajak untuk mengakhiri hidup bareng-bareng karena nggak kuat dengan hujatan-hujatan yang mereka dapatkan. Bahkan dia menunjukkan ada pesan yang banyak sekali masuk ke HP mereka dengan kata-kata yang tidak pantas. Itu juga hal yang nggak bisa kita kontrol karena di sisi lain pada saat Agus mendapatkan simpati, dia mendapatkan hampir 1,5 miliar, belum yang lain lagi. Tapi pada saat Agus mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan hatinya netizen, ya siap-siap juga untuk mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Terus Neneng Sumiati alias Wawa ini dan juga kedua putrinya, ya memang nggak bisa dipungkiri ada sesuatu hal yang disembunyikan di sini yang ini menjadi penasaran buat kita. Dia mengatakan bahwa Agus pindah ke sini itu sejak musibah itu, sebelumnya ngekos di dekat tempat ia bekerja. Saya itu beneran terkait dengan uang tersebut sama sekali tidak tahu awalnya. Tapi kan masa tidak tahu awalnya dari pertanyaan sudah tampil di banyak podcast, banyak acara, banyak media. Masa jawabannya masih sama aja. Jadi ini kayaknya udah bukan lagi nggak tahu, tapi lebih ke masalah ada yang ditutupi seperti itu. Bahkan Elmi Nurmala, istri dari Agus, juga mengatakan, saya sudah nggak mau lagi lihat sosial media karena begitu hatinya hancur pada saat ngelihat dirinya dan suaminya dikata-katai hal-hal yang menyedihkan. Bahkan saya dituduh beli HP dan juga emas dari hasil uang donasi. Saya sudah buktikan ini HP itu sudah lama, ini HP-nya sebenarnya rusak karena kesiram dengan air tersebut pada saat terjadinya musibah Agus. Untuk masalah emas pun juga saya itu beli ini adalah mas kawin dulu waktu nikah dengan Agus gitu. Dan dia juga menunjukkan pesan-pesan dari netizen yang masuk ke HP pribadi dia. Sedih sekali ya, kok netizennya luar biasa menghujat kami sampai seperti itunya. Di sisi lain aku ngerasa memang agak sedih dengan kondisinya Agus. Tapi di sisi lain ada bagian-bagian yang rasanya memang kurang pas ya dengan bagian tersebut teman-teman. Dan kita lihat nanti sih perkembangannya seperti apa. Apakah Agus ini akan semakin banyak dihujat netizen atau akan semakin banyak yang simpati. Bahkan ada satu pesan dari Agus buat netizen ini teman-teman. Agus bilang begini, untuk netizen kalau komentar itu komentar yang cerdas lah katanya begitu. Ini cuplikannya teman-teman. Pada netizen, buat semuanya, kalau berkomentar itu berkomentarlah yang cerdas gitu.
Kalau mau tahu keadaan kita langsung datang kemari, gimana sini apa adanya. Kalau hidup kita mah nggak ada yang dibuat-buat. Ini wah ya. Oke. Ya, komentarnya kurang cerdas berarti netizen, karena hidupnya Agus tuh nggak ada yang dibuat-buat. Ya kan netizen itu hanya bereaksi apa yang ditampilkan, apalagi ini kok konteksnya adalah pada saat dia itu dikatakan dia tuh nggak buta sebenarnya, masih bisa melihat. Ya ini kan gara-gara dia ngebuat yang dimasukkan konten, dia lagi ngecek di sebuah restoran, lagi makan bareng kuasa hukumnya, menunjukkan apa kayak uang 50.000, kemudian warna dari dompetnya kuasa hukumnya, terus dikasih uang juga $700. Itu kan semua ada aksi, ada reaksi. Ya, kita nggak bisa mengontrol ya Gus ya, buat semua orang mau bereaksi seperti apa tergantung dari hal tersebut. Kan konteksnya juga sebelumnya Agus bilang, Mbak Novi itu udah tahu kok dari awal kalau Agus itu sudah divonis nggak akan bisa ngelihat, padahal Novi ngebantah. Nggak betul, yang betul adalah Agus itu mata sebelah kanannya masih ada potensi melihat sekitar kayak berapa? 10%, yang kiri itu hanya 2%. Dan Novi mau berjuang untuk kesembuhannya Agus, walaupun persentasenya atau kesempatannya sangat kecil sekali. Itu dulu yang bisa aku update mengenai drama ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Angel Sasmara. Sampai jumpa.